Ya, jadi masih 234. Saya coba nih nambahin manifest, nambahin barang baru. Di sini kan udah masuk menu nambah kan, tambah manifest. Saya coba tambahin barang baru nih, pakai kartu yang sama. Harusnya nggak bisa kan? Kenapa? Karena ini udah ditambahin. Kalau bisa, jadi kacau nanti tracing kita ada 2 data. Ya. Padahal kita cuma mengirim 1 barang, tapi datanya 2 buah kan nggak boleh. Kita coba ya, bisa apa nggak? Harusnya nggak bisa. Saya coba tab lagi di sini. Oke, masuk ID tag-nya tadi 114 ya. Masih barang yang sama sini, kerupuk yang sama. Kemudian kita masukin sini jumlah barangnya misalnya 50. Kemudian tanggal kadaluarsanya 25 hari lama kadaluarsanya. Kemudian saya enter. Nah, yang masuk adalah data ganda. Nggak bisa. Jadi alatnya proteksi biar perangkatnya nggak masukin input yang sama sebanyak 2 kali. Jadi jangan sampai kerupuk yang sama di input 2 kali. Itu cuma proteksinya aja sih. Nah, di sini saya mau coba nih. Misalnya kerupuk ini udah pindah nih ke tempat lain. Awalnya di Bukit Tinggi misalnya, saya pindahin ke Padang. Artinya kan yang scan nanti alatnya beda ya. Bukan alat yang di Padang dibawa ke Bukit Tinggi, cuman yang tadi bukan alat yang di Bukit Tinggi kita bawa ke Padang, tapi yang di Bukit Tinggi ya pakai alat di Bukit Tinggi, yang di Padang ya pakai alat di Padang kan gitu ya. Misalnya saya pindahin dia ke Padang. Sebentar, ini harus diubah di sisi program. Oke. Jadi tadi adik-adik bisa lihat ya, bahwasanya tadi A234. A234, kita anggaplah dia di Bukit Tinggi gitu ya. Sekarang dia sudah harusnya sudah di A123 ya. Karena saya ubah. Saya A123 itu di Padang. Ini adik-adik bisa lihat perangkatnya ID-nya saya ganti dengan A123. Sini ini saya tambahin proteksi ya. Jadi biar alat ini nggak bisa dipakai sembarang orang, ada pinnya. 456. Oke. Ini pilih menu. Tadi kan alatnya perangkat ini kerupuk ini kan sudah saya tambah manifestnya di Bukit Tinggi ya. Kalau saya tambahin di Padang harusnya nggak boleh. Karena di Padang itu saya cuma ngupdate data saja bahwasanya barang ini udah nyampe loh di Padang. Nah, saya pilih dulu menu A ya. Menu A itu menambahkan manifest. Nih, tambahkan ya. Artinya kerupuk ini saya input ulang di Padang. Bisa nggak? Saya scan ya, scan. Oke, dapat ID-nya 114 tadi. Saya masukin sama jumlah barang sama kadaluarsa misalnya 80 hari. Saya enter. Nah, data ganda nggak bisa ya. Karena ini udah diinput tadi di Bukit Tinggi. Yang bisa dilakukan yang di Padang hanya mengupdate data, ngasih tahu ke sistem. Barang ini udah di Padang loh. Caranya gimana? Menunya di sini saya buat menunya menu B. Ya, saya buat menu B. Bentar. Bentar ya. Saya masuk lagi nih. Oke, saya pilih menunya menu B. Nah, menu B itu namanya update manifest. Di sini namanya seperti itu saya buat. Saya tap kartunya. Kartunya saya tap, nggak perlu saya liatin ya. Adik-adik tinggal lihat di layar aja. Nah, mengirim data selesai. Artinya dia cepat ya kalau ngupdate, karena kita nggak perlu input data kan, cuman ngasih tahu aja ke sistem bahwasanya kartu ini atau kerupuk ini udah sampai di Padang. Bisa nggak kalau masukin data tambahan Pak ketika
ketika update manifest bisa. Misalnya update manifest ini jumlah barangnya udah berkurang gitu, mau kita update itu bisa. Tergantung desain sistem kita ya, balik-balik ke sana ya. Oke, saya share screen lagi, liatin udah masuk nggak datanya di A123, artinya udah pindah lokasi dia ya. Dari A234 di Bukit Tinggi pindah ke A123 di Padang. Nah. Oke. Adik-adik, tadi di A234 ya data terakhir. Ini data ID, maksudnya ini data ke-6 nih. Kemudian ini saya refresh. Nah, oke, ini bisa dilihat ya, udah masuk ke data ke-20. Masih dengan RFID yang sama, cuman dia sudah pindah lokasi. Dari A234 di entry yang 19, pindah ke A123 atau pindah ke Padang. Barangnya masih ada nggak? Masih, belum sampai ke konsumen. Kalau sampai konsumen, nanti berubah jadi 0. Oke, sekarang kita simulasikan dia misalnya udah sampai nih ke konsumen. Di Padang dia dijual gitu. Maka ini menunya masih update. Sekarang untuk dia udah terjual itu saya kasih namanya ya, namanya bisa bebas. Di sini saya kasih nama hapus manifest. Oke, udah pindah ya. Menunya hapus manifest. Nah, ini saya cukup tab juga. Saya cukup tab. Oke, mengirim data, selesai. Sekarang kita lihat ya di dalam database-nya. Saya refresh lagi. Nah, ini ID ini masih di A123 ya kan, di Padang lokasinya. Tapi statusnya berubah dari satunya cuman ngasih tahu barang itu di Padang, masih ada di pengirim gitu ya, masih ada di toko-toko misalnya, udah berpindah ke tangan konsumen, berubah jadi 0. Nah, kira-kira gitu, ini sistem yang saya rancang. Untuk alurnya sekali lagi saya sampaikan, ini bisa berubah-ubah ada ya. Di sini saya cuma mau lihatin bahwasanya RFID ini bisa loh kita pakai untuk mentrace atau trace-nya apa bahasa Indonesia? Menelusuri ya Pak ya. Menelusuri lokasi atau posisi dari suatu barang atau ya barang lah gitu ya. Mungkin itu aja adik-adik dari saya terkait itu saja dari saya terkait penggunaan RFID untuk menelusuri posisi barang gitu ya. Adik-adik sebenarnya punya banyak pilihan sih, kayak ada QR code gitu ya, lebih murah. Cuman perlu kita pertimbangkan juga itu sisi keamanannya. Kalau untuk keamanan, meskipun ini tergolong mahal gitu ya, tergolong mahal kenapa? Kartunya kita harus beli gitu. Dan nggak mungkin ini balik ke sisi produsen kartu ini. Agak susah tuh, harus dibalikin ke produsen. Sebenarnya kalau dibalikin ini bisa dipakai lagi kok. Jadi satu kartu itu bisa dipakai berulang kali. Cuman agak sulit. Kemudian yang kedua dari sisi biaya juga ya. Untuk membeli perangkat itu lebih mahal dibandingkan QR code. Kalau QR code kan kita cuman print, tempelkan di perangkat. Nanti pakai HP aja di scan gitu. Itu bisa. Cuman dari sisi keamanan, RFID lebih aman. Kenapa? Karena dia butuh perangkat yang kita bikin sendiri. Kayak mesin ATM. Kalau mesin ATM itu atau edisi adik-adik tahu ya, edisi mesin pembayaran itu. Kalau mesin edisi itu bisa di semua perangkat, kartu ATM kita bisa di semua perangkat, perangkat yang dibikin bukan pihak resmi oleh pihak bank misalnya kan, saya bikin perangkat edisi bisa, maka perangkat edisi itu nggak aman. Tapi kalau perangkat itu hanya bisa kita yang buat, orang lain nggak bisa buat, maka perangkat kita akan jadi aman. Itu konsepnya. Di sisi keamanan, RFID ini menang. Walaupun dari sisi biaya dia kalah. Kira-kira itu kalau pandangan dari saya sebagai orang teknik elektro ya. Nanti tentunya dari teknik industri punya pandangan lagi yang lain. Mungkin itu saja.
Saya kembalikan ke Pak Rika. Terima kasih Pak Lutfi untuk penjelasan RFID dan juga demo aplikasi RFID yang sudah didesain oleh Pak Lutfi. Nah, sekarang silakan dari mahasiswa untuk bertanya, baik cara kerja tadi yang sudah dijelaskan maupun bagaimana penerapan RFID itu dalam konteks mencatat perlakuan terhadap produk-produk ya, terhadap barang-barang ya. Dan juga bayangan-bayangan biaya yang akan muncul jika kita menerapkan RFID. Jadi kalau kita lihat cara kerjanya antara RFID, QR sama barcode itu ya hampir sama ya. Hanya saja tadi alat bacanya berbeda. Itu keunggulan RFID. Tapi seluruh apa saja yang ingin kita rekam pergerakan dari barang itu semuanya bisa mengakomodir RFID maupun QR gitu. Nah, tadi Pak Aul udah ngasih highlight nih, bahwasannya ya RFID mau nggak mau memang mahal ya. Kita harus beli, habis beli seperti barang habis pakai. Nah, kalau penerapannya dari sisi bisnis, karena ini usaha kecil itu ngedrop barang ke kedai-kedai ya. Setelah itu orang kedainya dititipin pesan, nanti tolong disimpan lagi ya, gitu. Barang-barang yang sudah terjual, jadi misalnya barang itu dibeli, ya kan, kerupuk itu dibeli, sama kasir dicopot dulu stikernya itu, disimpan lagi gitu ya. Kalau dia pakai kartu ya kartunya diambil, disimpan, tidak boleh dibawa oleh yang beli, di kasir itu ditahan. Nanti ketika kita ngedrop barang, kadang-kadang kita seminggu sekali tuh ngedrop barang ke toko-toko, barang minggu RFID yang sudah barangnya terjual kita ambil lagi, kita bawa lagi untuk di format ulang ya, artinya diisi data baru. Nah, karena RFID itu ternyata bisa diperbaharui ya, datanya. Nah, itu salah satu keunggulan, ada juga kelemahan dan bagaimana cara kita menerapkannya ya. Menerapkannya di konteks usaha-usaha kecil. Karena asumsinya usaha kecil kan masih ada di sekitar Padang ya, kita bisa akses kan. Nah, dia menjadi tidak layak ketika barang-barang tersebut udah seberang lautan, udah lintas negara, itu memang ya kan tidak mungkin. Nah, memang RFID ini akan lebih efektif untuk barang-barang yang relatif cukup mahal lah ya, volumenya besar, cukup satu ID tadi, cukup satu kartu, bisa menjadi identitas satu barang gitu ya. Ya misalnya ekstrim tapi ya tidak mungkin dilakukan ya. Satu kontainer dikasih satu RFID saja gitu ya. Jadi kalau di RFID itu kita simpan tuh data di kontainer ini, di peti kemas ya, di peti kemas itu ada berapa lusin produk misalnya gitu. Misal ya gitu. Nah itu kan enggak apa-apa ya, mau hilang pun nanti setelah serah terima barang ya enggak apa-apa. Harga RFID itu sekitar berapa? 5.000 atau berapa ya kami sama Paul beli itu. Enggak sebanding dengan nilai barang yang ada dalam satu peti kemas. Tapi dia menjadi persoalan harga kartunya itu katakanlah 2.000, 3.000 gitu. Harga kerupuknya 1.500 ya kan, jadi enggak masuk ya, common sense-nya jadi apa ya? Ya enggak terjawab ya, enggak masuk akal ya, enggak mungkin saya menambahkan bagian dari kemasan yang justru lebih mahal dibandingkan harga produknya itu sendiri. Akibatnya harga jual kita jadi akan lebih mahal ya, karena ada beban biaya logistik dari perekaman data itu. Nah, itu konsepnya, sehingga bagi Tari, Sipa, LOI, LV,
yang traceability siapa gitu ya. Nah, itu sudah mulai punya gambaran kan, mana yang akan dipilih nih sesuai dengan produk yang kalian angkat untuk di konsep apanya, penelusuran ya, sistem pelacakan atau traceability-nya itu. Apakah review masih relevan? Kalau relevan, nampak-nampaknya kan yang stiker tuh, ya kan? Ya, tapi saya nggak tahu juga, kalian yang di lapangan lebih paham. Atau mempertimbangkan QR, sebab biayanya murah, tinggal di print, tempel, ya sudah gitu ya. Kemudian apa ya, barcode mungkin juga akan mirip QR gitu. Nah, hanya saja tadi dari sisi keamanan. Apakah memang kita membutuhkan keamanan yang sangat tinggi untuk produk-produk itu? Nah, ini balik lagi kajinya ke spek produk ya, spek produk. Oke, itu saya coba tambahkan, saya coba interpretasi dari apa yang dijelaskan Pak Lutfi dalam konteks penelitian kalian gitu. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi ini supaya nggak storing ya. Nanti sebutkan namanya ya, nama, kemudian sedang meneliti objeknya apa, dan lanjutkan dengan apa yang ditanyakan. Nanti selesai bertanya satu-satu gitu ya, satu bertanya nanti langsung dijawab Pak Uul aja ya, Pak Lutfi lah, supaya nggak storing nih, karena kami sebelah-sebelahan. Oke, bisa diterima ya oleh mahasiswa. Oke, langsung aja saya persilakan mengajukan pertanyaan ke Pak Lutfi, nanti Pak Lutfi akan langsung menjawab. Oke, siapa dulu ada? Diulangi lagi apa yang dijelaskan Pak Lutfi pun tidak apa-apa, karena beliau memang udah pakarnya, jadi ya bisa jadi menurut Pak Lutfinya ini udah pasti bisa lah dimengerti, beliau skip nggak jelasin gitu ya. Kalau kalian penasaran, rasanya ada yang perlu dijelaskan, itu ditanya lagi nggak apa-apa, atau yang didemonstrasikan Pak Lutfi tadi pingin diulang, Pak ini prosesnya tadi seperti apa gitu, ketika mau men-set menu, memasukkan data atau menghilangkan statusnya menjadi 0 ya, dianggap dia sudah itu seperti apa tadi prosesnya, itu silakan aja ditanya. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, Pak, perkenalkan Pak, nama saya Syifa Nabila. Kali ini Syifa sedang melaksanakan penelitian dengan objek itu produk oleh-oleh seperti raki maco dan keripik gitu, Pak. Jadi produknya dibungkus dalam kemasan plastik gitu, Pak, di sebuah UMKM, Pak. Syifa izin bertanya, Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, kan RFID ini untuk readernya itu misalkan di objek yang Syifa angkat nih, Pak. Jadi dia dari produsen nanti diantarkan ke retailer, Pak. Nah, untuk mengupdate informasinya nih dari perpindahan informasi berarti untuk readernya harus dimiliki oleh si produsen dan juga si retailer tadi, Pak. Apakah benar, Pak? Terus yang kedua, Pak, untuk memberitahu dan menyingkronkan informasi yang dari retailer tadi agar sampai ke si produsennya, itu bagaimana sistemnya kira-kira, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Siapa tadi namanya? Syifa ya? Syifa ya, benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan pertama terkait alatnya, Syifa ya. Alat sebenarnya ini strategi aja. Misalnya saya seorang, kebutuhannya seperti apa sih Pak misalnya? Kalau misalnya si Pak butuh data lengkap, data yang akurat, kapan barang itu sampai ke konsumen, masuk ke sistem kita, maka retailer harus punya reader gitu ya. Retailer harus punya reader. Tapi ini ada tapinya ya. Tapi misalnya
tidak perlu data lengkap gitu, tidak perlu data lengkap. Kapan barang tersebut terjual ke konsumen, maka itu bisa saja yang readernya cukup dimiliki oleh produsen. Nanti produsennya bawa reader tersebut ke tempat tujuan, gitu ya sih Pak ya. Nah, jadi begitu sampai nanti kan tiap bulan atau tiap minggu dia kan datang itu ke tempat retailer kalau usaha kecil menengah. Nah, ketika itu baru di scan untuk menghapus data. Cuman kalau butuh detail kapan barang tersebut terjual, maka memang harus reader ada di retailer. Itu yang jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan kedua, bagaimana data bisa tersinkronisasi kalau misalnya readernya dimiliki oleh retailer. Oke. Untuk itu mungkin Sipa bisa lihat kamera saya yang di satu lagi. Nah, ini Sipa bisa lihat ya, bahwasanya alat saya ini terhubung ke kabel LAN. Artinya dia terhubung ke internet. Jadi dia tersinkronisasi, data itu bisa sinkron masuk ke database, asalkan ada internet. Boleh nggak Pak media komunikasi lain, misalnya alatnya berkomunikasi dengan SMS, bisa gitu ya. Kalau di elektro, pokoknya bisa aja datanya terkirim, maka itu bisa aja nanti disinkronisasi. Jadi nggak mesti internet, nggak mesti LAN juga, bisa WiFi, bisa pakai kartu GSM, macam-macam. Intinya ada media komunikasi yang memungkinkan data yang ada di sini sampai ke produsen, kira-kira gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya sih Pak ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi, ada ragu boleh. Alhamdulillah cukup jelas Pak. Syifa boleh izin bertanya lagi Pak? Ya silakan boleh. Kira-kira untuk kalau harga RFID tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Rika Pak. Kalau untuk harga readernya ini kira-kira berapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Oke. Harga ya. Kalau RFID murah sih Pak. Ini saya share-share aja lah. Pembelian saya terakhir tentang RFID ya. Bentar. Mana MSTIM? Oke, ada terlihat sih Pak ya. Ini RFID. Kalau yang model gantungan kunci itu cuma Rp900. 1.000 lah ya, 990. Satunya. Kalau yang model kartu itu 1.600 harganya. Kalau yang model stiker itu 1.500 harganya. Ya saya bilang tergolong murah lah. Cuman ya kalau dihitung raki sebungkus misalnya 20.000 mahal juga kan. Besar juga komponennya. Oke, itu terkait harga dari kartunya atau labelnya. Cuman ingat, label ini bisa dipakai lagi kalau memang memungkinkan. Misalnya pakai yang ini ya, pakai kunci misalnya nih, misalnya kunci ini atau pakai kartu gitu. Kartu ini bisa diambil lagi misalnya. Maka biaya ini kan bisa saja ditiadakan. Paling biayanya kalau dia rusak aja, itu pun kemungkinan rusaknya kecil. 2 tahun 3 tahun pakai belum tentu rusak. Itu terkait RFID. Kemudian untuk barang ininya sifatnya readernya. Reader itu ini karena ini ya sih Pak ya, karena di masa pandemi perangkat elektronik ini agak naik harganya. Termasuk juga alat-alat yang seperti yang saya buat ini juga naik gitu. Kalau biaya belanja modalnya perkiraan saya sekitar 400.000. Itu nggak ada kotaknya kan. Mungkin sama kotaknya habis 500 ribuan modalnya aja. Ya kalau dihitung biaya programmernya, biaya instalatirnya gitu ya, maka biayanya jauh di atas itu, bisa 700 sampai 800 ribu. Perkiraan saya seperti itu. Oke. Ada lagi sih Pak? Terjawab pertanyaannya sih Pak? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Saya langsung ya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya lagi.
Saya ingin bertanya, Pak. Ya, siap. Ini Lutfia ya. Kenalkan Pak, nama saya Lutfia Alifa, bisa dipanggil Via. Saya ingin bertanya terkait, tadi saya ada lihat sedikit tentang coding yang sudah Bapak rancang sebelumnya Pak. Itu kira-kira pakai bahasa apa ya Pak? Dan yang akan dirancang itu kedepannya apakah kita harus menambah kemampuan dari membaca programnya atau bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi untuk bahasa pemrograman ya sih Pak. Ini saya buka lah, saya liatin. Jadi programnya ini pertama dari sisi datanya bisa dikirim aja dulu ke dalam database. Maka minimal 2 bahasa. Pertama ini Arduino. Arduino ini sebenarnya bahasanya khusus, tapi basisnya C++. Ini program Arduino ya. Ini basisnya C++. Untuk program alat atau hardware-nya, kemudian juga di sisi server nanti pakai program PHP. Bentar. Saya liatin. Nah, ini kayak gini nih. Pakai program PHP. PHP ini gunanya biar data yang dikirim oleh Arduino tadi bisa ditangkap dan masuk ke dalam database, masuk ke database yang ini. Nah, itu tujuannya. Jadi minimal 2 bahasa sampai datanya masuk ke database. Kemudian untuk penggunaan tentunya kita butuh interface kan. Nggak mungkin login ke database. Bentuk datanya kayak gini. Ini kan nggak bagi user gitu ya. User ini nggak interaktif gitu. Nggak user friendly dia. Maka kita butuh buat tampilan bagaimana data-data tabel data ini kita olah sehingga muncul sebuah tampilan kayak adik-adik mungkin tracing paket kan gitu. Untuk membuat tampilan itu minimal nih adik-adik nguasain bahasa HTML sama PHP. Itu aja sih, 2 itu, HTML sama PHP. Kalau mau cantik ya dikasih JavaScript gitu. Kalau mau lebih bagus ya kasih CSS. Cuman cukup HTML saja sebenarnya. Adik-adik bisa ini kok, udah bisa bikin tampilannya jadi menarik. Untuk program web ya, program web ini banyak nih adik-adik tutorialnya. Ini salah satu, saya kadang juga nonton tutorial gitu ya. Karena dosen itu sebenarnya nggak juga yang paling pintar gitu, cuman tahu duluan aja. Bisa jadi adik-adik jauh lebih pintar daripada yang ngajar. Saya biasa nonton dari ini, Sandika Gali. Nah nih, web programming Unpas. Ini banyak nih tutorial cara bikin. Yang adik-adik bisa manfaatin tutorial yang ada di sini. Ini sangat membantu kalau adik-adik mau belajar. Kalau bingung juga nanti, Pak, saya masih bingung Pak, udah belajar, boleh tanya saya. Atau nanti saya bisa juga perbantukan lah asisten saya untuk menemani adik-adik membuat alat yang mau dibuat gitu. Baik program web atau Arduino-nya. Asisten saya ada yang bisa bantu adik-adik kalau adik-adik mau belajar lebih lanjut tentang ini. Mungkin gitu sih Pak. Siapa tadi? Lutfia ya. Lutfia yang nanya tadi. Iya. Terjawab Lutfia? Iya Pak, tapi saya mau nanya lagi Pak. Ya, jadi boleh. untuk yang rancangan selanjutnya ini apa saya perlu merancang dari awal atau bisa melanjutkan dari yang sudah dirancang Bapak Pak? Oke, saya lupa jawab yang itu tadi, maaf ya. Jadi untuk yang selanjutnya sebenarnya ini udah ada template ya, saya bilang gitu. Bisa saya bilang template. Nanti paling Lutfia tinggal memodifikasi sedikit saja, modifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya tadi saya buat menambahkan itu menunya cuma 2 kan, input datanya cuma jumlah barang dan tanggal kadaluarsa. Misalnya butuh data yang lain, jenis kemasan misalnya, atau yang lain lah gitu ya. Saya nggak kepikiran apa itu. Saya kepikiran jenis kemasan aja. Itu bisa dilakukan di alat ini, artinya nambahkan menu baru, jenis kemasan, otomatis ada data baru kan,
berubah juga dari sisi database-nya. Database-nya berubah, butuh kolom tambahan, kolom jenis kemasan. Nah, jadi setiap data baru kan nambah kolom kalau dalam database. Kemudian juga nanti di PHP-nya juga diubah. Cuman modifikasi aja karena basisnya sudah ada. Jadi bukan buat ulang ya, Lutfia ya. Lutfia, melainkan memodifikasi yang telah ada. Oke, terjawab Lutfia pertanyaannya? Iya Pak. Saya mau nanya lagi sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Ya, Lutfia. Untuk program ini Pak, yang bisa melihat program itu tuh hanya penjualnya saja atau bagaimana Pak? Karena kalau PHP itu kan dia berupa ada satu aplikasi gitu. Iya. Oke. Sebenarnya penjual produsen ataupun retailer ya gitu ya, kita bilang itu mereka nggak bakal lihat programnya. Yang kita berkomunikasi dengan interface-nya itu saya bilang tadi bisa menggunakan web interface-nya itu untuk melihat data ya. Interface artinya data ini kebutuhan dari produsen dan retailer kan sebenarnya bisa melihat dan input data. Menginput datanya tadi pakai perangkat. Jadi perangkat ini bukan programnya yang mereka perlukan, tapi perangkatnya, perangkat yang bisa digunakan untuk input data atau update data. Kemudian juga interface untuk melihat kemana aja barang itu, alur pengiriman barang, maka yang kita butuh adalah buat webnya. Itu tadi pakai HTML untuk buat webnya. Apakah produsen dan retailer butuh tahu bagaimana sintaknya? Jawaban saya maka adalah tidak. Nggak perlu mereka tahu. Karena nggak mungkin gitu produsen kita ajarin PHP, terus kerjaannya hari-hari goreng kerupuk gitu kan, tiba-tiba disuruh pakai if, else gitu, switch case, nggak mungkin. Nah, jadi gitu. Terjawab ya Levi ya? Iya Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Baik adik-adik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tadi penasaran gitu ya, nggak ada yang nanya, Pak ini kenapa kartunya warna putih gitu ya? Kemudian kenapa RFID-nya ada warna-warni gitu ya? Tadi yang saya lihatin warna biru. Bentar. Saya pengen ada yang nanya itu tadi, kenapa RFID-nya warna biru Pak, ada yang warna kuning gitu. Boleh nggak warna pink gitu biar agak lebih manis? Nggak ada yang nanya itu ya? Oke, ada lagi yang mau tanya adik-adik? Pak izin bertanya Pak. Ya. Iya Pak, perkenalkan lagi Pak, nama saya Hifa Nabilah Pak. Pak Hifa izin bertanya Pak. Jadi ada beberapa bacaan gitu Pak yang pernah Hifa baca Pak. Di sana tuh ada menjelaskan tentang antena sama frekuensi dari si RFID ini Pak. Oke. Nah, Ya. jika kita membeli RFID ini dari mana kita tahu frekuensinya dan juga kalau dari bentuknya antenanya tuh letaknya di mana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Antena dan frekuensi ya. Ini menarik ya, karena RFID itu harus cocok. Jadi kalau beli kita, ini kelihatan nih. Belum share screen ternyata. Bentar ya. Ini pertanyaan menarik sih Pak. Jadi kalau kita belanja, ini kelihatan ya ada frekuensinya. 13,56 MHz. Maka kenapa saya beli yang 13,56? Jawabannya karena saya beli reader. Mana sih? Bentar, saya lihat ya. Nah, ini karena saya beli readernya itu yang 13,56 juga. Nah, jadi dia harus matching, frekuensinya harus sama. Saya lupa satu lagi itu frekuensi berapa gitu, pakai kilohertz ya, 1,
125 kilo apa, saya nggak ingat persis ya, kalau nggak salah saya segitu, 125 kilohertz. Dia macam-macam, kayak ATM itu lebih beda lagi, itu bukan ATM ya, yang kartu tol itu beda lagi frekuensinya khusus itu. Jadi tergantung readernya. Kalau readernya bisa multi, ada reader multi, contohnya kayak HP. HP itu kan kita punya NFC. NFC itu sebenarnya RFID reader ataupun writer. Dia bisa berguna bolak-balik fungsinya. Dia bisa sebagai reader, bukan writer sih. Dia bisa sebagai reader, bisa sebagai tag, bisa jadi kartunya kalau NFC itu. Bisa sebagai kartu, bisa sebagai pembaca. Jadi ada yang multi kayak NFC di HP. HP itu multi, bisa diganti-ganti frekuensinya. Kemudian pertanyaan Sipa tadi, intinya gitu ya Sipa ya, harus dicocokkan dengan reader kita. Kebetulan saya pakai reader yang 13,56, maka kartu yang saya beli juga harus 13,56 MHz. Itu tentang frekuensi. Kemudian tadi satu lagi, apa tadi? Antena ya. Iya, Pak. Oke, antena. Sebenarnya antenanya, kalau antena saya harus stop dulu. Antenanya dia di dalam PCB ini sih Pak. Langsung di dalam tuh. Bentuk antenanya kayak apa ya? Kayak kabel kita gulung, kayak obat nyamuk gitu. Itu udah include, kita beli alat dapat antenanya. Dan di sini juga ada antenanya kok di RFID readernya. Sayang kita ketemu di ruang daring, jadi nggak bisa lihat detail ya. Adik-adik bisa lihat nggak ya gambarnya? Nah itu keliling deh. Yang warna silver ini antenanya. Di kartu ini sebenarnya juga ada, cuman dia tersembunyi di dalam kartu, diselipkan. Itu antena. Dan itu nggak perlu kita pikirkan karena begitu kita beli perangkatnya dia sudah include antenanya di dalam ini. Yang perlu kita pastikan adalah frekuensinya sama antara pembaca yang kita punya dengan kartu yang kita beli. Jadi kartu sama pembaca frekuensinya sama. Bukan harus sama sih, yang penting support gitu ya. Pokoknya kartu yang kita beli bisa ke sini. Jangan sampai beli kartu yang nggak cocok ke alat pembacanya. Karena bisa aja pembacanya punya dua frekuensi, bisa membaca di dua frekuensi berbeda. Itu memungkinkan. Bagaimana sih Pak? Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada yang lain, ada lagi? Pak, boleh Syifa bertanya lagi Pak? Ya. Untuk RFID ini apakah bisa tersambung nanti lewat smartphone gitu Pak? Bagus pertanyaannya. Jadi bisa jawabannya sih Pak. Jadi kalau Sipa mau bikin RFID-nya readernya pakai HP, bisa. Cuman saya pribadi, saya nggak ngerti program Android. Jadi kalau Sipa punya HP, punya ponsel, smartphone lah kita bilang ya, smartphone yang punya NFC, maka ini bisa digunakan. Jadi HP kita sendiri, smartphone kita bisa kita pakai sebagai RFID reader. Cuman saya nggak pernah bikin dan saya nggak tahu cara membuat program di mobile, di perangkat mobile ya, baik di iOS ataupun di Android. Saya nggak bisa bikin. Cuman kalau secara teknologi itu memungkinkan. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan. Terjawab nih sih Pak pertanyaannya. Oh Pak, berarti ya, readernya digantikan oleh smartphone-nya tadi ya Pak? Iya, benar. Kita bikin aplikasi, nanti kita tap gitu kan, kemudian muncul apa saja data yang perlu dimasukkan, misalnya gitu. Itu bisa. Oh, tapi host komputernya tetap diperlukan Pak? Oh, tetap. Jadi bukan host komputer, server lah kita bilang ya. Servernya tetap butuh, karena data itu kan harus
masuk ke satu induk gitu. Jadi semua data itu masuk ke satu induk. Alat ini cuma untuk bacanya aja. Nah, jadi servernya tetap kita butuhkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada lagi? Ini bagus nih pertanyaan dari Sipa tadi. Kalau memang adik-adik bisa bikinnya, itu sangat membantu juga adik-adik kan, nggak perlu beli alat gitu. Kalau secara teknologi itu bisa. Adik-adik yang lain ada lagi nggak? Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Sari Hanifah, biasa dipanggil Tari. Jadi pada saat sekarang ini saya sedang meneliti teknologi pelacakannya itu pada UMKM yang memproduksi produk mie kuning kering gitu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Bapak, saya ingin mengkonfirmasi kembali mengenai teknis RFID tentang lokasi itu Pak. Kan kalau dari lihat cara kerjanya, RFID ini kan tidak bisa melacak keberadaan posisi suatu barang secara pada saat waktu itu juga, Pak. Jadi kan kata Bapak, misal kalau untuk di sistem yang Bapak jelaskan tadi, bisanya mengetahui pada saat produk itu sudah sampai ataupun sedang dikirim, dan itu pun harus dibaca oleh reader seperti itu, Pak. Berarti misalkan Pak suatu barang itu jika ingin mengetahui, misal ada kondisi barang rusak di tengah perjalanan, Pak, dan itu inginnya untuk seorang produsen ini barang itu tahu duluan bahwa ada yang rusak sebelum sampai ke tangan konsumen. Berarti untuk sistemnya itu nanti kan harus ada reader ya Pak untuk mengetahui untuk mengupdate bahwa data barang itu rusak dan untuk ditarik kembali ke produsen. Jadi itu kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah di saat perjalanan itu harus ada reader tersebut atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama dulu lah ya, terkait lokasi. Nah, ini pertanyaannya bagus nih, karena saya lupa nyampaikan. Jadi untuk lokasi, ini adik-adik bisa lihat, bentar ya. Ada ID lokasi. Jadi ID ini yang jadi pengenal tadi. Siapa namanya? Tari ya. Jadi ID ini jadi lokasi Tari. Jadi kalau di sini saya buat nih ID-nya ada 2. Kebetulan perangkatnya saya simulasikan 2 perangkat. 2 perangkat. Jadi lokasi 1 A123 misalnya di Padang, A234 di Bukit Tinggi misalnya gitu. Dan ini disimpan di tempat yang berbeda. Jadi database itu kan konsepnya adalah kumpulan tabel. Jadi kumpulan tabel. Tadi tabel data. Kemudian saya simpan nih tabel lokasi namanya. Kalau saya klik, kemudian lihat datanya. Nah, nih ID lokasi 1, ID lokasi 1234 artinya reader A123 ya. Reader A123 lokasinya di Padang, saya buat gini. Reader A234 lokasinya di Padang Panjang. Nah, ini bisa diganti. Bisa mau ditambahin lagi ya, tambahin lagi. Ini menunjukkan lokasi nanti ID ini. Pertama itu. Yang ini gimana? Tari terjawab pertanyaannya terkait lokasi. Jadi memang RFID ini nggak bisa, dia nggak bisa tahu, nggak bisa baca lokasi real time ya, karena dia nggak punya GPS. Bisa aja kalau mau ditambahin GPS, bisa nggak Pak? Bisa. Jadi begitu di tap, GPS-nya baca titiknya di mana sekarang. Itu bisa memungkinkan sekali secara sistem. Cuman ya kita harus beli perangkat lagi kan, beli perangkat GPS untuk dicolokin ke alatnya. Ini yang simple saya buat seperti ini. Jadi masing-masing ID. Jadi ID berbeda untuk lokasi berbeda. Jadi misalnya perangkat di Padang, ID-nya A123. Kemudian atau gini aja lah.
di konsumen A123. Saya letakkan perangkat lagi di produsen di retailer 1. Yang di retailer nama perangkatnya A234. Nah, jadi begitu dia tap di beda perangkat kan ketahuan nih. Dia tapnya di perangkat mana? Di perangkat 123 atau 234. Bisa terjawab dari? Berarti Pak, misalkan di retailernya juga ada perangkatnya itu, berarti masih dengan tag yang sama, tapi untuk yang perangkat di Padang dan untuk di perangkat di daerah yang lain juga ada, berarti itu nanti akan terbaca sesuai perangkatnya seperti itu berarti Pak? Iya benar, jadi dia akan sesuai dengan tempat kita ngetap. Nah jadi tunggu sebentar, saya liatin tabelnya. Jadi tadi udah saya buat ya 123 Padang, 234 di Bukit Tinggi. Kita lihat tabel datanya. Misalnya ini contoh tadi yang saya buatin ya. Datanya manifestnya pertama kali masuk di data ke-19. Ya kan? Data 19. Kartunya ini ID kartu nih 1142 110245 nih ID kartunya. ID dari stikernya tadi saya pakai stiker kan. Tercatat bahwasanya pertama kali masuk dia di 234. Jadi 234 dia di tab jam nih tanggal 1 tanggal 26 bulan 1 tahun 2022 jam 14.35. Kemudian dia di tab lagi di perangkat baru, di perangkat 123, perangkat berbeda. Masih di ID yang sama. Dari mana saya tahu ini barang yang sama? Saya lihat di data ID. Ini kan data ID ke-6 nih. Berarti ini barang ke-6. Barang ke-6. Di tab di perangkat 123. Nah, statusnya 1. Misalnya tadi di sini dia rusak gitu ya. Sampai di 123 dia rusak. Sampai di Padang barangnya rusak. Kita bisa aja modifikasi gitu. Ketika rusak statusnya 2, maka kita minta perangkat ini mengirim data status 2 kalau barangnya rusak. Nah, artinya ada menu tambahan nanti. Ketika kita update data, ditanyakan barangnya bagus atau rusak kondisinya. Itu bisa. Kalau tadi saya update data kan cuma tab datanya langsung masuk. Mungkin bisa ditambahin rusak apa tidak. Kita ganti aja statusnya. Kalau rusak ganti status 2, kalau barangnya masih bagus statusnya 1. Kemudian, nah ini saya simulasikan misalnya 123 ini retailer tadi ya. Di Padang itu yang jual nih. Barangnya terjual nih di jam 14.45. Saya tap lagi ngasih tahu barangnya terjual. Maka di jam 14.45 statusnya masih 0. Yang ngetap siapa? 123 yang jualan. Di Padang lokasinya. Oke. Terjawab Tari? Sudah, alhamdulillah sudah kejawab Pak. Iya. Makasih Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Baik, saya balikin ke Bapak ya. Saya kembalikan ke Pak Rika. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi. Mudah-mudahan sudah mendapat gambaran yang lebih konkret ya, karena sudah melihat demonstrasi cara kerja RFID. Nah, apa yang dikerjakan Pak Lutfi itu skala labor, maksudnya perangkat rangkaian-rangkaian yang ya untuk laboratorium ya. Ya tentunya kalau penerapannya di industri, bentuk RFID-nya ya ada casingnya ya, tidak isi dari tidak mesinnya itu sendirilah gitu ya. Ya tentu akan lebih canggih kesannya gitu, lebih menarik bentuknya gitu. Dan lebih mudah penggunaannya, maksudnya karena
Seperti reader itu tentunya kan ada handle-nya dan seterusnya lah. Gitu ya. Kemudian keypad untuk input itu ya bisa saja nanti berubah menjadi keyboard seperti PC ya, seperti laptop ya, keyboard yang umum ya, yang kita kenal. Baik, saya kira kita sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan dicari lagi informasi tambahan dari YouTube terkait dengan aplikasi RFID ataupun QR ya. Di bidang logistik itu banyak di YouTube, hanya saja bentuknya sudah bentuk produk perangkat ya, sehingga isinya itu ya kalian tidak tahu. Nah tadi udah dikasih itu oleh Pak Lutfi, nanti saya akan foto-foto, saya akan kirim sehingga kalian bisa lihat mesin itu seperti apa, supaya lebih terasa aja sense teknologinya ya. Nah, selebihnya silakan tonton, dicari video-video yang berkaitan dengan traceability yang sudah banyak diimplementasikan di dunia industri, dan kalian sudah bisa membayangkan bagaimana mereka bekerja ya. Jadi yang dijelaskan Pak Lutfi itu mendasar betul, isinya betul yang dijelaskan oleh Pak Lutfi. Nah, bagaimana praktek-prakteknya itu banyak tuh videonya di YouTube bisa dilihat. Tapi bagaimana mesin itu bekerja, Pak Lutfi sudah jelasin itu. Ya, jadi apapun teknologinya prinsipnya sama ya. Hanya saja tadi tipe apa ya, cara kerja RFID kalau dengan QR kan di situ saja dia bedanya. Tapi prinsip-prinsipnya hampir sama. Terus perangkat-perangkatnya juga sama gitu ya. Terus bagaimana cara pemanfaatannya juga sama. Jadi sudah sangat clear itu. Saya kira itu sampai di sini dulu ya diskusi kita tentang contoh teknologi traceability. Nanti saya dengan Pak Lutfi kalau ada kesempatan, karena yang penelitian MBKM kita itu saya alokasikan untuk 2-3 perangkat itu untuk bisa kita buat jadi media belajar. Nah, nanti saya akan minta tolong Pak Lutfi, karena udah berhasil Pak Lutfi, nanti saya tinggal beli semua alat-alat, minta tolong beliau untuk membuatnya. Bakal saya bawa ke LSP ya, sehingga nanti sistem produksi sudah bisa membuat satu praktikum yang memanfaatkan teknologi traceability. Nah, ini saya lagi ngobrol-ngobrol juga nanti sama siapa itu yang di LSP itu, asisten lupa saya. Ya, pelan-pelan lah ya kita tambah-tambah alat-alat itu dari hasil penelitian dosen. Nah, bagi yang tugas akhir sudah mulai dapat gambaran ya, yang khususnya traceability. Bagi yang arah ke aplikasi atau web design, nah itu juga mudah-mudahan bisa terinspirasi ya, ada ide di sini. Ada ide. Nanti kita coba cari waktu lagi Pak Lutfinya untuk kita diskusi lagi ya, karena program MBKM yang saya buat itu harus melibatkan para pakar untuk menjadi narasumber, supaya target dari penelitian ini ke sisi mahasiswanya itu sukses gitu. Kalau dari sisi dosennya saya sudah hampir selesai itu, karena kan penelitiannya sudah disupport oleh Nabila yang sudah selesai. Ini tinggal memaksimalkan program pembelajaran berbasis penelitian ya. Nah, itu yang mau kita perkuat. Terima kasih semuanya untuk mahasiswa. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas akhirnya, silakan nanti diskusi ya melalui WA dengan saya. Untuk yang sudah ada dosen pembimbing seperti apa Rara dengan Pak Ardi tetap jalan seperti biasa, ya, tidak perlu bongkar pasang macam-macam gitu. Pokoknya mana yang enak aja lah gitu.
mana yang enaknya gimana gitu. Nanti komunikasi dengan saya kalau ada hal yang dibutuhkan ya. Kalau Rara, apabila topiknya sudah fix, saya bisa bicara dengan Pak Ardi bahwasannya Rara saya mintai bantuannya untuk masuk dalam program MBKM tanpa harus mengubah konten pekerjaan ya. Nah, cuma Rara tambah aja pekerjaan harus ikut kuliah pilihan ya, yang menjadi output dari MBKM ini, ya, mata kuliah Lean Manufacturing dan perancangan sistem logistik. Nanti kita kuliahnya itu kuliah berbasis riset. Kuliah berbasis riset itu bukan melaksanakan riset, tapi kalian akan mendapatkan materi kuliah yang di-generating dari hasil riset tim peneliti ya, saya dosen di program hibah MBKM itu maksudnya. Wawasannya jadi bertambah lah. Ini seperti hari ini secara tidak langsung ini menjadi salah satu pokok bahasan itu di dua mata kuliah tadi. Outputnya kan nanti ada namanya RPS itu yang harus saya siapkan. Ya, kita jalannya tidak reguler ya, tidak seperti orang kuliah umum yang kalian jalani karena harus sejalan dengan kegiatan riset. Nanti jumlah-jumlah pertemuan, ini waktu yang harus kita gunakan itu terus kita hitung ya. Aturannya kan sudah jelas tuh satu SKS berapa menit. Dan saya tinggal membuktikan bahwasannya kita sudah menjalankan saya lupa ya, kuliah pilihan itu nggak salah 3 SKS ya. 3 SKS dengan 16 pertemuan sudah di dalamnya UTS UAS. Nanti tinggal kita hitung-hitung saja ininya, durasinya. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Silakan didiskusikan dengan saya, tidak boleh putus ya, karena waktu jalan terus. Supaya tugas akhirnya selesai. Untuk tari dan SIPA, ini skemanya saya lagi buat penelitian juga ini. Nggak tahu nanti mana duluan. Kalau kalian duluan udah selesai ya gimana lagi ya. Proposalnya itu Pak Lutfi juga ikut. Saya bawa juga di dalam penelitian yang sumber pendanaannya itu UNAN. Tapi masih dalam proses penilaian. Kemungkinan Februari itu keluar pengumumannya atau Maret. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena saya membutuhkan anggaran untuk membuat alat-alat ya, yang bisa dimanfaatkan untuk laboratorium. Ya syukur-syukur pada saat masa penelitian bisa langsung dirasakan gitu. Oke, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatannya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya tutup ruangannya ya. Saya pun lihat ya. Baik, Pak. Baik Pak.